tidak ada. Kalau bapaknya meninggal, ya, ini hanya satu kemungkinannya, orang tuanya memang sudah meninggal, gak ada kemungkinan yang lain. Kalau kata-kata fakoda, tiada, bisa jadi orang tuanya tidak dipastikan meninggal, tapi entah kemana. Ya. Sebelum balik orang tuanya, bapaknya khususnya sudah tidak jelas. Dan ketentuannya umurnya belum balik. Tidak pakai ketentuan sekian tahun, karena balik itu berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Kemudian kata beliau, wala yutma ba'dal bulugh, tidak ada yatim lagi setelah balik. Ya. Ini ketentuan syariat. Ya. Namun kadang istilah kita, ya, sudah dewasa masih disebut anak yatim. Ya. Bapaknya sudah meninggal, yatim. Nah, sampai tua, sampai sudah punya anak lagi disebut saya yatim, bapak saya sudah meninggal. Ya nggak bisa. Ya. Disebut yatim tak kala dia belum balik. Kata beliau, wa yalhaqu bihi majhulun nasab. Digabungkan hukumnya dengan anak yatim itu orang yang majhulun nasab, tidak dikenali nasabnya. Fa innahu fi hukmil yatim li faqdihi liwalidayhi. Ia dihukumi anak yatim karena ketiadaan orang tuanya, bisa bapaknya atau bahkan dua-duanya. Ya, tapi paling pokok bapaknya. Bal wa asyaddu hajatin min ma'rufin nasab. Bahkan yang tidak dijelas nasabnya ini lebih butuh lagi perhatian daripada yang dikenal nasabnya. Misalnya bapaknya meninggal tapi kakeknya ada, ya. Nah, ya anak yatim tapi nasabnya jelas. Pak D-nya ada, pamannya ada. Ini namanya ma'rufun nasab, nasabnya jelas. Adapun yang tidak dikenal nasabnya, ini lebih membutuhkan lagi perhatian dari kaum muslimin. Kemudian kata beliau, faman yakfulu tiflan majhulan nasab fa innahu dakhilun fil ajril mutarattab ala kafalatil yatim. Barang siapa yang menanggung bayi di bawah umur yang belum balik, ya, yang tidak diketahui nasabnya, ia masuk dalam pahala sebagaimana diberikan kepada yang menanggung anak yatim. Contoh konkretnya seperti apa? Yang tidak punya nasab. Zaman sekarang jauh lebih banyak, ya. Sering ada berita seorang buka pintu depan rumah mau berangkat ke masjid sholat subuh, ada bayi dikeretakan depan rumah. Bayi dibuang. Ya benda. Ini nggak tahu nasabnya siapa ini. Ya, kemudian dipelihara. Ya. Ini namanya majhulun nasab. Nggak dikenal nasabnya. Zaman sekarang jauh lebih banyak karena orang, ya, membuang bayi itu luar biasa. Ya. Ini dosa besar bagi yang membuang, tapi pahala besar bagi yang mau merawatnya, yang perhatian kepadanya. Karena lebih butuh lagi dibandingkan anak yatim yang jelas ibunya ada, ya, keluarganya ada. Kemudian beliau bawakan beberapa dalil dari Al-Quran, tentunya lebih banyak lagi dari hadis Nabi SAW. Bahkan beliau katakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yatim dalam Al-Quran itu lebih dari 20 tempat dalam Al-Quran. Ada yang bentuknya mengajak untuk berbuat baik kepada anak yatim, ada yang bentuknya memperingatkan dari kezaliman dan pelanggaran terhadap anak yatim, atau terkait pelanggaran harta anak yatim, atau sesuatu yang kaitannya dengan hak anak yatim. Ya. Ini yang sering terjadi, ya. Kezaliman di samping kepada anak yatim secara fisiknya langsung, ini biasanya karena, ya, ibunya nikah lagi, ya, kemudian dapat bapak tiri, mendapat perlakuan tidak baik. Fisiknya bisa jadi. Kalau bapak kandungnya meninggal yang dalam kondisi kaya, ya, kemudian harta warisnya belum dibagikan, dikuasai oleh ibunya menikah lagi, yang dizalimi apa? Hartanya. Harta anak yatim yang harusnya dia dapatkan, dia dapatkan, ya, digunakan oleh orang tuanya yang nikah lagi, ya. Dengan laki-laki yang kalau dia paham agama akan segera perhatian. Ini
harta anak yatim sudah dibagi warisnya apa belum, ya, agar ia tidak zalim menggunakan harta anak yatim. Kalau sudah dibagi, jelas boleh digunakan juga, tapi dengan catatan anak yatim dapat hasil dari, ya, hasil usahanya, kepemilikannya tetap, ya, misalnya bapaknya kaya, sawahnya luas, atau mungkin zaman sekarang punya toko, atau punya usaha lain, punya bengkel, punya apa, ya. Tak kala bapaknya meninggal, dibagi waris, anaknya dapat bagian, ibunya dapat warisan juga. Yang punya anaknya, ya, dikelola oleh ibunya, bisa jadi ibunya menikah lagi dengan suami yang baik, dikelola bisnisnya, tapi karena jelas bagian warisnya ini punya anak, bagiannya ini, keuntungannya ini disimpan, ini punya anak nih. Boleh yang mengelola harta anak yatim untuk memakan dengan cara yang terbaik, karena dia bekerja mengelola harta anak yatim, maka mendapatkan hasilnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, memperingatkan kita untuk perhatian dengan anak yatim. Surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Ta'ala mengatakan, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama. Ingatlah tatkala Allah Ta'ala mengambil janji terhadap Bani Israel. Apa janjinya? La ta'buduna illa Allah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua sebaik-baiknya. Wadil kurba, dan juga berbuat baiklah kepada kerabatnya. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah baik kepada manusia. Wa qimus sholata wa atuz zakah, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Ini firman Allah kepada Bani Israel. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kebanyakan kalian memang berpaling. Ya, surah Al-Baqarah 83. Di sini yang perlu kita garis bawahi, yaitu disebutkan khusus berbuat baiklah kepada anak yatim. Ya. Kemudian juga dalam surah yang lainnya, surah yang sering kita baca, surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yadhu'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak perhatian, tidak sayang, tidak peduli, justru menghardik, membentak, menyakiti. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, juga tidak menganjurkan, tidak, ya, menyuruh orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Tapi jadi catatan di sini, termasuk mendustakan agama adalah yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, membentak, memarahi, ya, tidak ada kasih sayangnya, tidak ada kepeduliannya. Juga Allah Ta'ala katakan dalam surat Duha, fa'ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim janganlah engkau hardik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, ay kama kunta yatiman fa'awakallahu fala taqhar al-yatim, sebagaimana Allah Ta'ala menjumpai engkau wahai Muhammad dulu dalam keadaan yatim, maka kemudian Allah Ta'ala melindunginya, janganlah engkau kemudian menghardik anak yatim. Jangan menghardik maksudnya apa? La tudhilluhu wa tanharuhu wa tuhinhu, jangan merendahkannya, jangan membentak-bentaknya, jangan menghinakannya. Walakin ahsin ilaihi wa talattaf bihi, kan tapi berbuat baiklah kepadanya dan berbuat lembut padanya. Nah, kemudian Nabi SAW, ya, beliau pernah menunjukkan kasih sayangnya terhadap anak yatim dengan mengungkapkan, ana wa kafilul yatim kahataini, ya, saya dengan anak yatim, ya, saya dengan penjamin anak yatim seperti dua jari yang jejeran. Ya. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkannya, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, saya dan penjamin anak yatim, penanggung anak yatim dalam surga begini.
Disebutkan oleh perawi bi isba'aihi sababa wal wusta. Mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya, jejeran. Enggak ada jarak. Lihat Imam Bukhari. Maksudnya di sini ya, apakah dalam surga jejeran fisiknya? Nah, ini diterangkan oleh beliau ya. Perlu diketahui bahwa Nabi SAW surganya paling tinggi. Tidak ada yang bisa meraih surganya Nabi SAW. Kata beliau, li'anna a'la darajatan fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid wa huwa lahu wahdah wa huwa lahu sallallahu alaihi wasallam wahdah. Karena derajat yang paling tinggi dalam surga tidak diperoleh kecuali oleh satu lelaki saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala diterangkan oleh beliau, oleh Syekh Abdul Razak, di sini menunjukkan bahwa derajat surganya Nabi SAW dengan derajat surganya penjamin anak yatim itu derajatnya berdekatan, seperti berdekatannya jari telunjuk dengan jari tengah. Ternyata yang dimaksud itu bukan kedekatan fisiknya ya, tapi kedekatan derajat surganya. Ini keterangan dari Syekh Abdul Razak dengan beliau ngutip dari Syekh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ini dalam surga saja sudah merupakan kehormatan dan kemuliaan bagi penjamin anak yatim, apalagi dalam surga yang derajatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, "Falau lam ya'ti fi hadzal babi illa hadza lakafa bayanan li fadli kafalatil aitam wa riayatihim wal ihsani ilaihim." Kalaulah tidak ada penjelasan dalam masalah menjamin anak yatim kecuali hadis ini saja, ini sudah menunjukkan keutamaan menjamin anak yatim, memelihara mereka dan berbuat baik kepada mereka. Padahal hadis yang lain juga banyak ya. Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala menyebutkan, hadhi fadilatun azimatun ila kulli man dhamma yatiman ila ma'idatihi wa anfaqa alaihi min tulihi. Kata beliau, dikenal dengan Ibnu Abdul Bar, dia mengatakan hadis ini menunjukkan keutamaan yang agung bagi setiap orang yang mau mendekap anak yatim, mau mengajak makan, mau membiayai kehidupannya. Fa idza kana ma dzalika minal ladzina qalu, apalagi tak kala ini berasal dari orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan mereka istiqomah, nala dzalika, dia akan mendapatkan hal itu. Artinya menjamin anak yatim akan dekat dengan Nabi SAW, derajat surganya itu dari orang-orang yang beriman ya. Syarat memperoleh hasil dari amal soleh itu keimanan. Karena di zaman sekarang pun kadang kita jumpai ada lembaga-lembaga non muslim menjamin anak yatim ya, panti asuhan ya, atau apapun namanya. Kalau yang melakukan non muslim sekadar kemanusiaan ya, itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Battal rahimahullah taala dikutip oleh Syekh Abdul Razak, haqqun ala kulli mu'minin yasma'u hadzal hadis. Wajib bagi tiap mukmin mendengar hadis ini. An yarghaba fil amali, agar semangat untuk beramal, termasuk ya, mau menjamin, mengurusi, menanggung anak yatim. Liyakuna fil jannah rafiqan lin nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dalam surga nanti rafiqan lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdekatan derajat surganya. Wali jama'atin nabiyyin wal mursalin, dan juga berteman dengan jamaah para nabi dan para rasul. Wala manzilata indallahi fil akhirah afdal min murafaqatil anbiya, tidak ada kedudukan di sisi Allah taala di akhirat kelak yang lebih afdal dari berteman dengan para nabi. Kemudian diterangkan oleh beliau, oleh Syekh Abdul Razak, menjamin anak yatim itu bentuknya membiayai kehidupannya, pakaiannya, makannya, kebutuhan-kebutuhan tempat tinggalnya dan lain-lainnya, termasuk
mendidiknya, membimbingnya, mengarahkannya hingga mengawal tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan jasmaninya saja. Menjamin anak yatim paling pentingnya adalah kemudian membimbing kebutuhan rohaninya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan seterusnya. Kemudian beliau bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Wa hasibuhu qala wa qal qa'imi la yafturu wa qasa'imi la yuftir. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berupaya untuk membantu al-armalah, para janda, wal miskin dan orang miskin, kal mujahidi fisabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah. Dan beliau kemudian juga mengatakan seperti orang yang qiyamul lail tanpa berhenti, dan seperti orang puasa tidak berbuka. Artinya banyak salat malamnya dan banyak puasa sunnahnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Nabi SAW menyebutkan as-sa'i 'alal armalah, ya, yang berupaya membantu kepada armalah. Almarah ini gampangannya maknanya adalah janda. Karena disebutkan maknanya diantaranya adalah al-mar'ah allati la zawja laha, wanita yang ya tidak ada suaminya. Disebut armalah dari kata irmal, yaitu kefakiran. Jadi janda yang dibantu yang memang butuhkan bantuan karena keterbatasan ekonominya, ya, hingga butuh bantuan. Apalagi tak kala janda ini mempunyai anak, jadi anak yatim, ya, membantu orang yang membutuhkan, apalagi karena faktor sesuatu yang di luar keinginannya, suaminya meninggal. Siapa yang punya keinginan suaminya meninggal? Ya. Ini wanita yang fitrahnya lurus tentunya, ya. Maka dia sangat bersedih, ya. Yang biasa mengurusi kebutuhannya meninggal, ya. Apalagi ada anak-anak. Makanya Nabi SAW memotivasi kaum muslimin untuk perhatian, ya, mengurusi orang-orang yang kondisi darurat. Nabi SAW memotivasinya orang itu dapat pahala seperti berjihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah pahalanya bisa diraih dengan cara, ya, menanggung urusan orang-orang yang sangat-sangat urgen untuk dibantu. Di antaranya janda, apalagi kemudian punya anak-anak kecil yang masih, ya, butuh bantuan, yang belum balik, itu anak yatim. Sampai Nabi SAW menggambarkannya itu pahalanya seperti orang yang ibadah sholat malam terus-menerus, seperti orang yang puasa sunnah terus-menerus. Ibnu Battal rahimahullah ta'ala mengatakan, man ajaza 'anil jihad fi sabilillah wa 'an qiyamil laili wa siyamin nahar, siapa yang tidak mampu untuk berjihad fi sabilillah, tidak mampu untuk salat malam, tidak mampu puasa sunnah siang hari, falyamal bihadzal hadits, amalkan hadis ini. Wal yas'a 'alal aramil wal masakin, berupayalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dari kalangan janda, orang-orang miskin, liyuhsyara yaumil qiyamah fi jumlatil mujahidin, agar nanti dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar bersama orang-orang mujahid fisabilillah, walaupun tanpa dia berjihad fisabilillah, ya. Seperti orang yang qiyamul lail padahal dia jarang qiyamul lail, seperti orang yang puasa sunnah padahal dia jarang puasa sunnah. Karena apa? Amalannya mengimbangi amalan orang-orang melakukan amalan tersebut. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan oleh beliau, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seorang laki-laki ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hatinya yang keras, hatinya yang kaku, kadang sulit menerima nasihat, kadang jadi orang temperamental, ya, emosionalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Syekh Albani menghasankan dalam Sahih Targhib wa Tarhib.
Ini hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ya. Kata beliau, yamsahu ra'sahu talatufan wa inasan lahu, menyentuh, mengusap. Ya. Yamsah ini mengusap kepala anak yatim dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, dan memberi makan padanya. Ya, otomatis yatim yang seperti ini yang butuh bantuan, kondisi miskin, diusap kepalanya kemudian diberi makan. Ini berpengaruh pada jiwa. Ya. Berpengaruh pada kondisi hatinya. Fahuwa minal asbabil mukhlisati min qausadil qalb. Mukhlisati, ya, ini merupakan sebab membebaskan seorang dari kekakuan hati. Ya. Wa fihi anna man ibtuliya bida'in min al-akhlaqid dzamimah yakunu tadarukuhu bima yudaduhu min ad-dawah. Di sini ada pelajaran bahwa orang yang diuji dengan suatu penyakit akhlak yang tercela, maka cara memperbaikinya yaitu dengan kebalikannya sebagai bentuk pengobatan. Ya. Kata beliau, at-takabbur, sombong, ini penyakit, yudawa bitawadu, diobati dengan yang sebaliknya yaitu tawadu. Wal bukhlu, ini penyakit, diobati dengan as-sakha, dengan kedermawanan. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, ini juga penyakit, diobati dengan bil utfi war ra'fah, dengan kelembutan dan kasih sayang. Lawan dengan kebalikannya. Ya. Penyakit-penyakit jiwa, cara mengobatinya lakukan yang sebaliknya, latih untuk melawannya. Ya. Ini nasihat dari Syekh Abdul Razak. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bawakan hadis namun ada catatan dalam sanadnya, maknanya benar. Ya. Sanadnya ada permasalahan, lemah, namun maknanya benar. Kata beliau, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah yang di dalamnya, sebaik-baik rumah kaum muslimin yang dalamnya ada anak yatim diperlakukan baik. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Dan seburuk-buruk rumah di tengah kaum muslimin, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan jelek. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya, namun ada catatan dalam sanadnya. Kata beliau, fi sanadi maqal lakin ma'anu sahih. Sanadnya memang ada permasalahan, tapi maknanya benar. Ya. Ini termasuk rumah yang jadi idaman tatkala di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan sebaik-baiknya. Bisa jadi cucunya, ya. Anaknya laki-laki meninggal, cucunya tinggal bareng dia, ya. Atau keponakannya. Ini anak yatim yang masih punya hubungan kekerabatan, ya, anak yatim keluarga dia, ataupun anak yatim orang lain, ya. Ada kenalannya meninggal, masih punya bayi, sudah anaknya saya tanggung misalnya. Ini menanggung anak yatim yang bukan kerabatnya. Siapapun anak yatimnya, kalau berada di rumah seorang yang dipelihara dengan baik, ya, dijaga, dibimbing, ya, diberi kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya, sampai tumbuh berkembang dalam ketaatan, ini luar biasa. Ya. Sebagaimana dikutip oleh beliau, ya, ungkapan dalam kenyataan kehidupan. Kata beliau, anna mimman kafala yatiman fi baitihi, bahwa orang yang menjamin urusan anak yatim di rumahnya, memelihara, menjaganya, ya, padahal dia punya anak sendiri, ya, nanti setelah tumbuh besar, maka anak yatim itu akan lebih perhatian kepada yang mengurusinya, lebih perhatian daripada anak kandungnya. Ya. Ini kata beliau, ini kenyataan. Ya. Misalnya ada seorang di rumah, dia punya anak kandung 4 misalnya, ada laki-laki ada perempuan. Kemudian dia punya anak yatim 1, jadi 5. Tak kala dia tua nanti, yang akan lebih perhatian kepadanya anak yatimnya, ya. Yang dulu dia momong, dia didik, dia bimbing, dia butuh, ya, dia penuhi kebutuhannya jasmani rohaninya. Ini karena raddan lil jamil wal ihsan, sebagai bentuk balasan atas kebaikannya. Wa hadhihi barakatu wahadi barokatun wa thawabun muajjalun. Ini merupakan keberkahan dan pahala yang disegerakan bagi penjamin anak yatim di dunia, dan ditunggu nanti
ada pahala di akhirat, ya, berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Qatadah, seorang tabi'in rahimahullah taala, mengatakan, kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah seperti bapak penyayang terhadap anak yatim, waruddal miskin birahmatin walin, dan sambutlah orang miskin dengan rahmat, dengan kasih sayang dan kelembutan. Ini dikutip oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab An-Nafaqatu 'alal Iyal, ya, nafkah terhadap keluarga. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk menjadi orang yang berdekatan dengan Nabi SAW, punya kemauan untuk mengkafil anak yatim, apakah dengan donasi, ya, dengan membiayai pendidikannya, atau dengan menyikapi dengan sikap yang lembut kepada anggota keluarga kita. Barangkali ada yang yatim, apalagi mau all out, ya, seperti anak sendiri, menanggung urusan anak yatim jasmani dan rohaninya. Ini yang luar biasa. Ini insyaallah kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.